Ya, untuk analisis uji one way ANOVA nanti bisa dibuka file ini ya, file yang ini, data client 3505 data one way ANOVA. Nah, pada data ini ini merupakan data yang sudah ditabulasikan yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini saya untuk analisis saya ini menggunakan SPSS versi 26. Nah, namun di sini sebelum kita masukkan harus kita susun terlebih dahulu ya. Jadi menyusunnya seperti ini, berbentuk vertikal. Nah, pada pengujian ini nanti saya contohkan satu saja yang ini ya, karena sisanya nanti yang lain ini hanya rebitasi saja, jadi prosesnya sama. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita susun seperti ini. Nah, contoh ini ya, daya hantar listrik, karena ini adalah data yang paling banyak daya hantar listrik ini. Jadi daya hantar listrik di sini ada tiga data, yaitu data bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Nah, data ini tadinya kan seperti ini. Ya. Disusun menjadi horizontal seperti ini. Nah, jadi ini ya. Ini adalah bulan 1, bulan kedua, ini bulan ketiga. Nah, selanjutnya yang digunakan adalah data nilai ulangannya. Nah, ini nilai ulangan ini. Jadi rata-rata ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah ulangannya. Jadi pada setiap bulan di sini masing-masing ada 4 kali ulangan. Nah, bulannya ada 3, ulangannya ada 4. Nah, susunannya seperti ini ya. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, ini adalah ulangan 1. Nah, patokannya ini ya. S3K3 12. Nah, ini adalah ulangan 1. Nah, ini ulangan 2. Ini ulangan 3, dan ini adalah ulangan 4, seperti itu. Jadi ada 4 pengulangan. Kemudian dari perlakuannya ini kita buat kodenya, kode perlakuannya ya. Nah, untuk kode 1 itu S0K1 seperti ini ya. Oke, kita buatkan dulu ya, supaya mudahnya. Nah, ini ya, jadi pada susunan datanya itu ada kode. Nah, kode ini adalah kode dari perlakuan ini. Jadi nanti yang dimasukkan itu kode ini ya, dimasuk dalam aplikasi SPSS. Nah, untuk pengkodeannya seperti ini. Jadi S0K1 itu adalah kode 1, S0K2 ini kode 2. Nah, seperti ini nanti. Kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, S0K1 itu 1, S0K2. Jadi untuk bulannya itu kita pecah di sini. Nah, ini jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3, seperti itu. Jadi pada penamaan dari perlakuan ini tidak ada kode bulan, karena bulan sudah kita pisahkan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah data seperti ini ya, nah kita buat penamaan variabelnya terlebih dahulu. Nah, untuk daya hantar listrik ini penamaannya di sini. Nah, contohnya seperti ini ya untuk penamaannya. Nah, daya hantar listrik bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, DHL ya. DHL itu daya hantar listrik. Ini adalah singkatannya. B1 adalah bulan 1. Seperti ini. PR ini adalah perlakuan. Nah, ini akan kita copy ke dalam aplikasi SPSS. Oke, caranya seperti ini ya untuk analisisnya. Jadi kita buka dulu aplikasi SPSS-nya ini ya.
Nah, di sini saya menggunakan versi 26, tapi untuk space sendiri di versi berapapun, ini untuk tata cara dan letak dari menu-menunya itu sama saja ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view, kita klik, kita copy ini PR DHL1 DHLB1 sampai dengan B3. Nah, kita copy. Di kita ini contoh untuk analisis yang daya antar. Nah, kita paste di sini, di name, klik kanan, kita paste. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk label kita copy ini. Nah, kita copy, kita pastekan di label seperti ini. Selanjutnya adalah data view, kita klik. Nah, ini ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita copy data penelitiannya. Yang ini. Kita copy seluruhnya. Ini data dan kodenya. Nah, untuk perlakuan tidak usah. Nah, yang seperti ini ya. Klik kanan, copy. Kita pastekan di sini. Di PR ini, klik kanan, lalu paste. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan kode dari perlakuannya. Klik ke variable view. Nah, untuk lebih mudahnya seperti ini ya, kita split menjadi dua. Nah, pada value yang ini, label ini ya, yang perlakuan ini, kita klik di value nya, kita klik. Nah, value 1 kita tulis, ketik sini 1, itu adalah kode untuk ini S0 K1 seperti itu. 2 seperti ini ya, kita copy, kita paste di sini, copy, kita paste di label. Kode 5 untuk S1 K2, 6 Nah, kita cek ulang. Nah, ini ya sudah masuk semua, jadi 1 sampai dengan 12 semuanya sudah dikodekan. Lalu klik OK. Nah, pada klik data view nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi PR-nya akan berbentuk ini, berbentuk nama dari perlakuannya. Oke. Nah, setelah seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu ya hasilnya supaya tidak bingung. Nah, ini daya antar listrik, double klik. Nah, di sini juga sudah ada data dan hasil dari outputnya smart PLS. Nah, kita lihat dulu ini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah uji prasyarat one way ANOVA. Ini ada dua uji, yaitu normalitas, homogenitas. Nah, ini adalah untuk uji one way ANOVA-nya. Kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan atau Duncan jika signifikan ya. Pada uji ANOVA-nya itu signifikan, dilanjut menggunakan uji Duncan. Tapi kalau misalkan uji Duncan-nya ini tidak signifikan, maka tidak uji ANOVA-nya itu signifikan, maka tidak dilakukan uji Duncan. Jadi uji Duncan ini sebenarnya untuk memperjelas variabel mana atau perlakuan mana yang berbeda signifikan, seperti itu. Oke, kita lakukan pengujiannya. Yang pertama adalah uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk uji normalitas kita kembali ke datanya. Nah, caranya seperti ini, klik analyze, kemudian deskriptif, ini deskriptif statistik,
kita pilih menu ekspor, kita masukkan ini ya datanya bulan 1 sampai dengan bulan 3, kita blok seperti ini, lalu kita pindahkan ke dependent list dengan metode panah yang ini. Untuk display kita pilih plots, ini kita centang, kita pilih plots ya, kemudian plots kita klik, ini stem and leaf kita lepas centangnya. Untuk box plot kita pilih non, nah ini normality plot with test, kita centang, continue, lalu oke. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitasnya. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini adalah nilai dari Shapiro Wilk ya. Ini uji Shapiro Wilk. Jadi dikatakan normal jika nilai signya ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini masih lebih kecil dari 0,05, maka datanya tidak terdistribusi normal. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya setelah uji normalitas adalah uji homogenitas. Nah, untuk homogenitas ini dilakukan nanti berbarengan dengan uji one way ANOVA. Caranya seperti ini. Oke, untuk uji one way ANOVA dan homogenitas, caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu ini compare means, lalu kita pilih one way ANOVA. Nah, kita masukkan perlakuan ini ya, PR ini. Nah, ini perlakuan ke faktor, kemudian daya hantar listrik yang bulan pertama ini, jadi kita ujinya satu persatu ya. Kita masukkan ke dependent list seperti ini, kemudian post hoc kita klik, kita centang dan continue, kemudian option kita pilih ini ya, homogeneity variance test. Kita bisa centang bench plot juga untuk menampilkan grafik jika dibutuhkan. Oke, continue, lalu oke. Nah, test of homogeneity variance ini ya. Nah, ini tesnya yang kita gunakan adalah nilai yang ini, based on mean. Nah, ini untuk daya hantar listrik bulan pertama based on mean, nilai signifikasi dari homogenitasnya adalah 0,166. Nah, 0,166 ini berarti untuk data ini lebih besar dari 0,05 ya signifikasi homogenitasnya, maka dapat dinyatakan bahwa ini berasal dari variansi yang sama. Ya, datanya itu homogen. Nah, jika ini lebih kecil dari 0,05, maka datanya disebut dengan heterogen atau berasal dari variansi yang berbeda. Nah, ini seperti ini ya, heterogen. Oke, selanjutnya kita lihat uji ANOVA-nya. Nah, ini dia ANOVA-nya ya. Nah, ini adalah ANOVA untuk daya hantar listrik bulan ke-1. Nah, ini jadi untuk one way ANOVA di sini menjawab apakah ada perbedaan signifikan perlakuan yang tadi ya, perlakuan dari 1 sampai 12 ini terhadap skor daya hantar listrik di bulan ke-1. Nah, kita lihat di sini nilai signya adalah 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat diputuskan bahwa ini terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, ini ada kesalahan ya, nanti tinggal diganti saja dengan 0,00 seperti itu. Nah, ini
ada perbedaan yang signifikan, maka hipotesisnya diterima. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan lebih lanjut dilakukan uji Duncan. Nah, uji Duncan-nya seperti ini. Nah, untuk subset ini tidak ada. Nah, outputnya nanti seperti ini ya. Nah, satu ini adalah A, 2B, 3C, 4D, 5E. Seperti itu untuk outputnya. Nah, untuk interpretasinya nanti yang saya buat adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita buka dulu untuk hasil outputnya. Nah, jadi outputnya itu seperti ini ya. Jadi untuk yang A, B ini tidak ada. Nah, satu ini A, 2B, 3C, 4D, 5E. Nah, ini adalah subset. Jadi subset ini menunjukkan jika yang subsetnya sama seperti ini contohnya ya. Jika sama seperti ini, maka dari S2K1 sampai dengan SK3K3 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun berbeda signifikan dengan subset yang lain yang berbeda. Seperti itu cara membacanya. Nah, contoh ini ya. Nah, ini S2K2 sampai dengan S2K3 ini subsetnya sama AB. Berarti ini tidak terdapat perbedaan signifikan pada tiga kelompok ini, namun berbeda signifikan dengan yang lainnya. Seperti itu. Dan untuk subset terkecil di sini adalah A ya, terbesar adalah D. Di sini untuk tabel Duncan-nya akan otomatis mengurutkan nilai rataan terbesar ini saya berikan rataan terkecil seperti itu. Nah, ini adalah untuk uji Duncan-nya seperti itu ya. Nah, ini adalah min plotnya jika dibutuhkan. Oke, seperti itu untuk pengujiannya. Nanti untuk yang selanjutnya yang ini yang bulan kedua sama ya caranya seperti tadi. Klik analyze, kemudian compare means, one way ANOVA. Nah, ini yang bulan 1 kita keluarkan, kita masukkan yang bulan 2, lalu oke. Ini kan karena sudah kita atur tadi ya, kita lock saja. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Sama ya, ini adalah untuk uji homogenitasnya 0,519 artinya homogen. Kemudian ANOVA ini lebih kecil dari 0,5 maka signifikan. Nah, ini adalah untuk uji Duncan ya, untuk melihat perbedaan lebih lanjut dari masing-masing perlakuannya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.